habis selesai. Karena itu harapannya kita jangan sampai Allah ketika memberi kita keduniaan sebagai perhiasan menjadikan kita kufur kepada Allah. Jangan sampai, itu yang diharapkan. Karena semua yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagai ujian. Kalau dewi dikai harta, dikai anak yang kadang-kadang menjemu, kadang-kadang berpikir kan, Allah harta itu menentukan hidup kita, anak itu juga memberikan ketentuan status hidup kita di dunia. Enggak, cobaan itu ujian. Kalau misalkan kita punya saudara, misalkan jadi presiden, itu bukan kemuliaan, bukan. Kalau kita mempunyai pabrik jumlahnya 18 misalkan, itu bukan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, walaupun pabrik 18. Benar. Sebab Allah itu menguji kepada kita dengan harta, dengan pangkat itu. Ini contohnya ada surat 23. Ini ada surat 23. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Allah berfirman di dalam Quran surat 24 ayat 57. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir." Janganlah kamu kira bahwa orang yang kafir itu dapat melemahkan Allah dari azab menghadap mereka di bumi ini, sedang tempat tinggal mereka di akhirat nanti adalah neraka. Walaupun bi'sal masir, dan sungguh amat jelek tempat kembali itu. Para bapak dan ibu, di ayat 57 ini Allah menceritakan bahwa jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang kafir yang hidup di dunia ini dengan kepangkatannya, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, lalu bisa melemahkan dari azab Allah yang menimpa mereka. Tidak bisa. Allah itu kalau memberikan azab, memutuskan azab kepada makhluknya, kepada hambanya yang berdosa, itu tidak ada satupun yang bisa menghalangi.
kekayaan mereka itu kalau di dunia itu semuanya adalah pinjaman, baik kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman atau kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman, itu semua pinjaman. Bahkan nanti akan ditanyakan oleh Allah tentang hal pinjaman itu. Kalau dipinjami kepangkatan, nanti kepangkatannya dipertanyakan. Kalau dipinjami oleh Allah kekayaan itu nanti akan dipertanyakan. Kalau dipinjami oleh Allah keduniaan, nanti keduniaan itu juga akan dipertanyakan. Semuanya dipertanyakan. Nah, di ayat ini disebutkan, kalau menurut tafsirnya As-Sa'di itu, la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardh. Janganlah kamu mengira orang-orang kafir mu'jizina fil ardh. Di ayat ini tadi diberi Allah begini, jangan dikatakan bahwa, jangan dikira orang kafir itu mu'jizina fil ardh, dapat melemahkan. Melemahkan dari apa? Kalau di sini sebutkan fil ardi, di bumi, melemahkan di bumi. Itu artinya melemahkan Allah dari menghadap mereka. Karena itu di tafsirnya As-Sa'di itu sebutkan fala yughrir, jangan kamu mengira mama taku bihi fil hayatid dunya, apa saja yang jadi mata, jadi perhiasan fil hayatid dunya, di bumi, di dunia ini, itu mengalahkan ya buron itu. Kalau bahasa kita itu lemah, maka tidaklah melemahkan. Kalau di ayat lain itu disebutkan, misalnya di surat 3 itu, nih, di ayat 196 itu disebutkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Surat 3 ayat 196. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Di sini yang gurronakan itu terperdaya. Nah, di ayat ini disebutkan fala yughriruka ma mata'u bihi fil hayatid dunya. Fa inna Allaha wa inna halahum fa innahum la yu'minun. Maka tidaklah melemahkan. Kalau itu tadi diterjemahkan apa? Apa? Terperdaya. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian orang-orang kafir itu memperdayakan Allah ketika Allah memberikan azab kepadanya.
dengan hartanya dan dengan kekuasaannya dan dengan kemahahebatannya, karena semuanya itu diberi oleh Allah. Allah itu sayang kepada setiap makhluknya, baik itu makhluknya yang beriman atau makhluknya tidak beriman. Makhluk itu kafir kepada Allah, makhluk itu menduakan Allah, semuanya disayang. Sampai pernah Nabi Ibrahim itu waktu usul kepada Allah. Usul apa? Usul supaya masyarakat di kota Mekah, di mana kota Mekah itu kering kerontang, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Tetapi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah meletakkan anak dan istrinya di sana. Berarti kan akan ada kehidupan itu. Ada. Tetapi tidak ada daerah yang bisa ditanami tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk kehidupan anak cucu yang diletakkan di sana. Waktu itu, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, doanya di surah 2 ayat 126. Itu doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Itu dungongnya kan. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attabuhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Negeri ini negeri ini Mekah. Negeri Mekah yang aman dan sentosa. Negeri Mekah itu negeri yang dimaksud adalah negeri yang tidak ada tanaman-tanamannya. Misalnya Bapak-Ibu sekalian, di daerah ini ada Jabal Sur itu seperti ini, yang ditempati orang. Oke. Tapi kita tanami jagung mungkin aja. Itu sakit. Ya. Mungkin ini kalau di Indonesia tanahnya tongkat itu ditanam menjadi tanaman. Ya. Tapi kalau di sana tanaman ditanam menjadi tongkat, karena ya tanahnya seperti itu. Nah kalau di daerah pegunungannya seperti itu, tapi ada kehidupan di sini. Oh ini bangunannya tingkat berapa? Ada kehidupan. Cuma tidak ada tanaman yang hijau. Tidak ada, mana ada tanaman. Yang ada itu batu.
Ya kalau ada orang diletakkan di sini Pak Bu, nah, kalau tanamannya ya kering Pak Bu, itu sejak dahulu, sejak Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk datang ke sana membawa istri dan anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Terus, dan berikanlah rezeki dari buah-buah kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian permintaannya beri rezeki buah-buah ya Allah penduduknya yang beriman sing datang panjenengan kali hari akhir. Berarti sing diminta diberi rezeki itu sing gak iman. Nah, menurut teksnya ayat ini Pak, sing gak iman gak belum usah dikei ya. Dan enten tiyang urip mriki mboten iman datang panjenengan, mboten iman datang hari akhir pun diparingi nomor kape. Anda lho Pak. Tapi dijawab karo Allah. Allah berfirman, terus ya Allah ya. Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Masih mau kafir yang kata urip. Nek wonge urip no kene, wonge pindah nang tanah kene terus urip no kene, tak urip. Yo tak kei buah-buah padha wong iman-iman. Cuma bedane lek wong kafir iku oleh ning dunya tok, hanya sementara. Kalau orang iman enggak, no dunia dikei, no akhirat nanti ada. Kalau orang kafir enggak, akhirnya no kesenangan dunia tok. Mulai wis mati, Ibrahim. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Mulai wis mati, mereka akan saya paksa masuk neraka. Sebetulnya mereka tidak mau dimasukkan neraka, tapi karena kesalahannya dipaksa, ya harus mau dipaksa itu lah, masih gak gelem-gelem lagi problem, jenenge dipaksa. Mau gak gelem laku ya disuruh, mau dipaksa. Mau gak gelem mangan yang didulang, jenenge dipaksa. Dan tempat yang dipaksakan itu adalah wabisal masir. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya diberi. Karena itu orang kafir itu dari berbagai aspek kehidupan itu diberi. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tentang dunia diberi, kesehatannya diberi, Pak. Kesehatan itu diberi. Contohnya ya di surat 76, namanya surat Al-Insan. Di situ disebutkan oleh Allah di ayat 27, surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauma sakilah. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia. Orang kafir itu menyukai hidupan dunia. Apakah orang tidak kafir tidak menyukai? Ya sudah menyukai.
lain. Cuma kesukaan mereka terhadap keduniaan itu mati-matian itu dibanding mau iman kalau kafir itu beda. Mau iman itu terhadap dunia kan ketika dia berkecimpung di dunia, berkenaan dengan dunia. Ketika dipanggil sholat itu dunia ditinggal, tinggal disik melaksanakan sholat balik mana nang dunia. Tapi orang kafir boten, itu bedanya. Oke, jadi tidak ada kecintaannya itu mutlak tuh, gak ada restannya sama sekali. Sehingga sangat cinta. Yuhibbuna ajilah. Terus dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat. ya, mereka tidak peduli nih. Wayadaruna wawahu yaman sakila. Mereka tidak peduli terhadap kehidupan kesudahannya itu nanti setelah hidup ini seperti apa. Gak peduli. Buat di akal itu gak peduli. Sing penting aku oleh dunia. Sing penting aku oleh dunia banyak. Itu kecintaan mereka terhadap dunia. Sampai Allah itu memberikan kekuatan pada badannya. Nih ayat 28, nahnu khalaqnahu wa sadadna asrahu. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Nah, nih diciptakan, sama-sama diciptakan ya Pak. Tapi Allah mengatakan tak kuat no persendiannya. No persendian termasuk dengkule, termasuk sikute, ya, termasuk persendian yang lain. Itu diperkuat oleh Allah. Kalau mereka alamatnya kafir. Diperkuat persendian tubuh mereka. Gak cukup dia, kalau dia kontraknya selesai mati, terus anak cucunya juga kafir. Terus Allah wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Oke. Jadi anak cucu itu lah pada kafir itu dia dikuat nol bapak itu baik. Walaupun kuat ya pada akhirnya mati kan, karena tidak ada kehidupan di dunia itu yang abadi. Cuma diberi kekuatan lebih kuat kan. Itu kan diberi kesenangan sementara hanya di dunia saja. Setelah itu nanti dipakai di akhirat masuk neraka. Tapi dunia kayak ini. Bahkan kalau di surat 6 kalau di surat 6 itu ayat 44 itu Allah menyatakan ini. Wabillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzikiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Surat 6 ayat 44. Maka tak kalah mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Mereka semakin
melupakan peringatan Allah, okay. Semakin melupakan peringatan Allah, nggak mereka kehidupan kesudahan, semakin dibuka pintu kesenangan, usahanya semakin berhasil, keduniaannya semakin bertumpuk, kepangkatannya semakin naik, status sosialnya semakin meluasa. Bapak Ibu sekalian, itu janji Allah kepada mereka. Cuma ada batasan semuanya itu. Tapi kan diberi dulu, benar? Kemudian sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, senang saking dikei oleh Allah bertumpuk-tumpuk, senangnya luar biasa. Kalau senang terus ya Allah, tapi siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Siksa dengan sekonyong-konyong. Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang kalau melihat ayat ini ingat kejadian musibah tempo hari yang menimpa di Gunung Semeru. Yeah. Itu ada jembatan baru yang menghubungkan antara Malang dengan Lumajang. Itu ada jembatan besar. Jembatan itu dalamnya, di bawah jembatan itu sungainya besar. Dalamnya itu 2 rumah tingginya. Berarti dulu ya, 2 rumah. Jembatan di gunung. Itu loh jebol. Terus jembatannya jebol itu, sungai yang 2 rumah tadi di dalamnya itu menjadi dangkal rata. Tahu mikir berapa ya kekuatannya? Seberapa itu kekuatannya waktu itu? Jembatannya satu berdiri jebol, besi yang sebesar itu kemudian kedalamannya seperti itu. Setelah diselidiki itu memang di bawah jembatan itu Bapak sekalian dan sekitarnya itu rupanya dipakai prostitusi. Dipakai prostitusi. Jadi gendak-gendakan itu berikut. Oh dijur kan Allah. Ya. Lalu dijur. Gak cukup iku, gak cukup jembatan itu jadi dijur. Tapi sekitarnya kan naik. Wong sing iman ya naik, sing kafir ya naik. Sekarang di sana itu baru banyak orang punya truk, mobil truk, kayak ngangkut pasir, batu dan pasir. Nah, mereka kan juga juragan, namanya juragan pasir, juragan batu. Kalau sudah kena seperti itu, rumahnya hilang, truknya hilang, orangnya hilang. Ada yang selamat. Kalau mereka selamat, tinggal dirinya saja, tinggal pakaian badan pakaiannya saja. Dia mulai nol lagi. Truknya yang sudah terpendam sekian meter itu tidak mungkin diambil. Itu gak siji. Seakan-akan daerah itu belum pernah terjadi, belum pernah ditempati orang. Allah memberikan adab itu seperti itu. Koyok belum tahu di Bonulia.
reker, laku itu harta benda berharga juga. Gini pun sing dialami oleh Allah. Sakjane Allah ingin menghancurkan mereka yang kafir. Terus bikin pintu kesenangan sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Enggak diduga-duga sekonyong-konyong, bisa balik. Jadi yang asalnya kaya raya, statusnya sekarang sama dengan yang tidak punya sama sekali. Podo-podo wiyupe nggone tenda yang disiapkan oleh daerah itu. Podo. Nggih. Sing asale sugih podo gak duwe. Podo nole. Begitulah. Kalau Allah menghancurkan. Karena itu kembali ke ayat ini, Pak. Maka ketika orang-orang yang kafir diberi oleh Allah kekayaan, kepangkatan, itu tidak akan bisa. Kepangkatan, kekayaan itu akan mempengaruhi, akan ngendep, ngoten istilahnya bahasa kulo, menolak dari adab Allah, tidak bisa. Walaupun mereka kuat, tidak akan bisa menolak adab Allah itu kalau datang. Karena itu kesimpulannya begini, jangan kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan Allah dari menganggap mereka di bumi ini. Itu artinya jangan kalian terpedaya dengan kenikmatan yang telah mereka nikmati pada kehidupan dunia. Terpedaya. Karena sesungguhnya Allah hanya mengulur mereka, tetapi tidak melalaikan mereka. Diulur, tapi tidak dilalaikan. Betul. Diulur itu umurnya ditawakno, kesempatannya diberi kesempatan, tapi tidak dilalaikan oleh Allah. Bahkan diberi rezeki. Betul. Karena itu di surat Luqman itu di ayat 34 itu Allah menyatakan kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Sedang tempat tinggal mereka di akhirat nanti neraka. Itu maksudnya begini. Tempat kesudahan yang paling jelek adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir, yaitu neraka. Nah di dunia ini hanya sebagai batu loncatan, ujian saja. Makanya Allah memasang, istilahnya dipasang oleh Allah dunia itu. Kalau di ayat lain itu sebutkan inna ja'anna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Coba saya buka surat 18 ayat 7. Oke. Surat 18 ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Nah ini bagus. Apa yang ada di bumi ini jadi perhiasan semua. Hiasan. Perkas hiasan. Hiasan itu suatu yang disenangi. Kalau kita punya itu kita senang, itu namanya hiasan. Di bumi ini semua hiasan, semua hiasan. Apa sih hiasan? Wong larangan hiasan. Sampai nih. Hiasan niku lek sampah niku lek diperekes ngoten, ditaleni rapet, jadikan kotak. Nggih. Iku lek disetor nang ngene Sidoarjo kuwi mulai oleh duit.
Berapa nih sini? Ya. Biasa itu. Ketoke sampah kamu. Ketoke kaya umplung-umplung gak kanggo. Biasa itu. Ojo muni ngono, tretonge sapi ya hiasan dalan. Oh. Iku lek dikemas diadai plastik ditulisi pupuk keandang ganti duit jadi hiasan itu. Betul. Apa yang tidak hiasan? Tidak ada. Semuanya hiasan. Kerikil hiasan, batu gede hiasan. Oke. Apa yang tidak ada hiasan? Semuanya dunia ini semuanya hiasan. Cuma terasi Allah itu. Agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, tujuannya agar Allah menguji, gitu. Menguji kepada penduduk dunia ini. Diuji ulama. Siapakah yang paling baik perbuatannya terhadap hiasan ini? Ada orang yang terpedaya dengan dunia ini, sehingga karena terpedayanya itu kebojok namanya. Terpedaya kepada keduniaan, lupa akan yang menciptakan dunia, sehingga peraturan yang dibuat oleh yang menciptakan dunia diabaikan, lupa. Nah, itu berarti dia diuji dengan dunia dan lulus. Padahal sebetulnya dunia itu sekedar batu loncatan, digawe gaya alat penggawe diri. Sudah banyak ayat yang menyebutkan, Bapak Ibu sekalian. Ayat itu menyebutkan ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur itu perhiasan yang menipu. Banyak ayat itu. Bahkan ada banyak ayat juga, i'lamu annamal hayatud dunya illa lahibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu bermain-main saja, bersenda gurau saja. Wah, ayat itu. Tapi banyak orang yang tidak paham dengan ayat itu, atau dia tidak mengenal ayat itu, tidak mau mengenal, sehingga perbuatannya terlena. Akhirnya karena terlena, dia dengan keduniaan lupa dengan Allah. Allah memberikan siksa sekono-kono. Bapak dan Ibu dan sekalian, di tafsir Mukhtasar itu sebutkan, janganlah engkau menyangka, wahai Rasul, bahwa orang-orang kafir itu kepada Allah dapat melemahkan Allah ketika aku tidak menurunkan kepada mereka azab di bumi. Gak iso kafir melemahkan aku, gak iso. Kamu jangan menyangka. Sedangkan tempat tinggal mereka itu pada hari kiamat adalah neraka jahanam. Sungguh tempat neraka itu yang paling jelek. Ini kejelasan catatan tafsir Al-Mukhtasar. Ada lagi di tafsirnya Kemenak itu menyebutkan gitu. Janganlah engkau mengira, ya Rasul, bahwa orang-orang kafir itu dapat melemahkan Allah di bumi. Bodoh ya.
sehingga mereka dapat terhindar dari siksa dan ketetapannya. Gak iso. Wong kafir itu gak iso mencolot nanti oleh Allah memberikan azab. Gak iso mencolot, gak iso menghindar, walaupun dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ono wong gak bioma anti gempa. Jadi siapa? Ya Allah menurunkan gempa, masih anti gempa ya ajur. Nah, itu kehendak Allah. Yeah. Di tafsir itu sebutkan ini. Tahuilah bahwa hal itu mustahil terjadi, sedang tempat kembali mereka itu di akhirat nanti adalah neraka. Mustahil terjadi itu tidak mungkin. Kamu jangan mengira bahwa orang kafir itu dapat melemahkan Allah ketika Allah memberikan azab kepada mereka. Tidak bisa. Kekayaan orang kafir, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir, itu semuanya milik Allah itu. Kalau Allah mengambil sewaktu-waktu yo, habis selesai. Karena itu harapannya kita jangan sampai Allah ketika memberi kita keduniaan sebagai perhiasan menjadikan kita kufur kepada Allah. Jangan sampai, itu yang diharapkan. Karena semua yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagai ujian. Awake dhewe dikai harta, dikai anak itu kadang-kadang munjemu. Kadang-kadang berpikir kan, apa? Harta itu menentukan hidup kita. Anak itu juga memberikan ketentuan status hidup kita di dunia. Enggak, itu cobaan itu ujian. Kalau misalkan kita punya saudara, misalkan jadi presiden, itu bukan kemuliaan, bukan. Kalau kita mempunyai pabrik jumlahnya 18 misalkan, itu bukan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, walaupun pabrik 18. Benar. Sebab Allah itu menguji kepada kita dengan harta, dengan pangkat itu. Ya, contohnya ada surat 23. Ini ada surat 23. Surat Al-Mu'minun. Di ayat 55 itu kan ada kalimatnya kan? Nah ini ayat sabuna annama numidduhum bihi mimmalin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa ojo kira lek duwe anak dadi presiden terus duwe harta akeh. Habis pinten kok? 18. Itu mengira bahwa berarti bahwa versi Allah. Ayat 56. Nusari'u lahum fil khairati balla yasurun. Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ojo mengira bahwa berarti bahwa lek dikei anak duwe pangkat, dikei harta sakmono akeh iku mang berarti bahwa akan segera mendapat kebaikan dari Allah. Enggak. Tidak. Terus Allah apa? Tidak. Tidak berarti apa? Jadi persangkaan itu kosong. Tidak. Kon tak kei harta ngono tak kei anak. Ngono ogah. Orang terus awakmu terus jane oleh kebaikan. Enggak. Ora. Balla yaskurun. Sebenarnya
mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar kalau itu ujian. Nggak sadar bahwa itu adalah sebagai batu loncatan. Orang, makanya kita nggak boleh bangga dengan harta. Orang sing dikei harta akeh ngono, oh Allah akan memberikan kebaikan. Tapi nek dikei harta titik, oh Allah benci sampai aku. Oh, sing model bukan. Harta itu tidak bisa dipakai ukuran, ya. Yang jadi ukuran itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang saya muliakan di antara kamu itu di sisiku hanyalah orang-orang yang takwa. Kalau tidak takwa, jadi ukurannya di sana. Terus kalau dikira harta kayak alhamdulillah. Kalau diberi harta sedikit ya memang diuji sekian. Malah kayak harta titik tanggung jawabnya gak pate akeh loh. Cuma yo kayak gak pate iso berbuat lumayan. Beda nih. Ya. Kayak harta titik katanya lancar yo angel ya. Mau kate tuku apa-apa wis tok bocone katanya duwe harta. Beda nih kok mudah. Duwe harta akeh iku iso banyak berbuat ngoten lho. Nek wong iman hartane akeh, amale akeh, bisa berbuat ngoten. Nggih. Nek gak kakean pola ya. Ono sing kakean pola biasa ya. Hartane ra akeh kakean pola. Nggih, biasa ae. Wong iki biasae sing kakean pola nunggu sing gak iman. Sing iman boten pola akeh ngono. Nggih. Kakean pola. Nah, dia akan berbuat dengan sebaik-baiknya dengan harta itu. Tapi kalau orang gak iman, orang lain, orang masih gaya hidupnya beda loh Pak Bro. Gaya hidupnya beda. Ya saya lihat dia nih duit guru ngake itu lah tuku sabune cak mojo. Ya, barang saiki duit contoh akeh minimal baf sabune minimal kayak belanja itu kadang-kadang sing gak kanggo-kanggo itu belanja meneng-meneng tuku pentil ya apa pentil kayak jumlah pentil itu menukake itu kadang-kadang seperti itu gimana jadi di ayat ini menyebutkan bahwa janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan Allah dari menghadap mereka di bumi ini. Sedang tempat tinggal mereka adalah di akhirat nanti neraka. Dan sungguh amat jelek tempat kembali mereka. Ini ayat 57 surat 24. Di ayat 58 Pak Bu, ini sudah berkenaan dengan privasi orang tua. Oke. Privasi orang tua. Berarti pendidikan orang tua kepada anak dalam rangka untuk menguatkan, untuk menunjukkan bahwa privasi orang tua ini harus diperhatikan. Nah, kejelasannya insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum